Iya Jade. Iya. Apa arti doktrin coba? Iya, saya mengerti apa yang dikatakan oleh Bunda Ya, Uni. sepakat nggak dengan definisi dari yang saya sampaikan tadi, doktrin? Ya, saya mengerti, tetapi dasarnya Pak, kita definisinya aja, Pak, nih. Nih, mengerti. Sebentar nih. Mengerti KPPI dengan apa yang doktrin dikatakan. adalah ajaran tentang asas sesuatu aliran atau politik atau keagamaan atau pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan keagamaan ketatanegaraan secara sistematik terbuktikan. Kalau wahyu itu kembali ke akal dan rasio, terbukti atau tidak. Makanya para nabi itu bermukjizat. Sebentar, Bapak ini nggak ngerti arti doktrin sih. Segini, Bu Uni boleh mengatakan doktrin dengan definisi dan lain sebagainya, ya. Tetapi Bu Uni itu akan mengerti tentang sebuah doktrin karena ada suatu pengajaran yang disampaikan oleh siapapun. Sebelum Anda Islam, Aduh, sebentar dong. apa sih ini? Apa sih? Sebelum Anda Islam, Anda para filosof. Lah, Bapak mau pakai definisi mana? Sebentar dong. Nah, para filosof yang menulis tentang doktrin, apakah mereka Bukan para filosof yang menulisnya, Pak. Pak, bahasa itu muncul dari tradisi panjang sejarah yang disepakati secara konsensus. Maka doktrin, makanya Pak, itu dikatakan Bapak kalau itu tidak adalah mengerti doktrin. definisi, Bapak mending nggak usah banyak ngomong. Ngerti nggak arti doktrin? Sebentar. Anda itu Arti doktrin berusaha apa? untuk memberikan pemahaman yang sangat keliru. Bukan. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Fatona cerdas. Nah, orang yang menyampaikan ini harus masuk kriteria ini. Ujinya bagaimana? Kita kan tidak sejaman dengan dia. Kita dengarkan cerita tentang orang ini dari orang yang juga jelas sumbernya. Kalau Bapak bilang kami percaya pada bapak-bapak gereja magisterium, ada kebingungan nanti mana yang betul, Protestan atau Katolik. Semua dari bapak-bapak gereja. Mana yang betul, Protestan, Oneness atau ini. Tapi kalau di kami, setiap orang yang mengatakan dirinya ulama, kalau tidak bersandar kepada ajaran Nabi Muhammad, tidak bisa dikatakan benar. Maka dua sumber primer. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis. Apapun perkataan ulama yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis berhak untuk ditolak. Ini disebut dengan pengajaran. Cukup. Saya pikir Anda sedang membuang ludah dan memakan ludah sendiri. Kenapa saya harus mengatakan begitu? Anda menolak tentang doktrin. Ini adalah salah satu pemahaman yang gagal.
bahwa sesuatu yang kita menerima atau ilmu atau pengetahuan tentunya ada sesuatu cikal bakalnya, ada awalnya untuk kita memahami. Lalu tidak mungkin seujuk-ujuknya datang kita percaya. Walaupun Nabi Muhammad itu menerima tentang wahyu, dia pun menerima wahyu itu melalui malaikat Jibril. Lalu dituliskan oleh para sahabat-sahabatnya. Lalu sahabat-sahabatnya itulah akan menggambarkan siapakah Nabi Muhammad, perkataannya dan lain sebagainya. Dasar dari suatu doktrin itu karena ada kitab suci. Kitab suci ini Pak, doktrin dulu, Pak. sebentar. Definisi doktrin dulu. Ini udah melenceng nih. Enggak, Memang Bapak dari mengatakan tadi saya Pak bukan Pregi ludah. ini pusingnya Enggak. saya begini Ustaz, udah. Pak, Ustaz Abu ya, gini. Pak Dok, gini loh, doktrin yang Ustaz Abu ya, gini. Pak Prengki ini dia nuduh saya buang ludah, sementara dia sendiri nggak ngerti arti doktrin. Coba Enggak, saya kan? minta cross check. Bapak cari tahu dulu arti doktrin nih. Saya tunjukkan KBBI aja deh. Apa arti doktrin coba? Iya, saya mengerti apa yang dikatakan oleh Bunda Ya, Uni. sepakat nggak dengan definisi dari yang saya sampaikan tadi, doktrin? Ya, saya mengerti, tetapi dasarnya Pak, kita definisinya aja, Pak, nih. Nih, mengerti. sebentar nih. Mengerti KBBI dengan apa yang doktrin dikatakan. adalah ajaran tentang asas sesuatu aliran atau politik atau keagamaan atau pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan keagamaan ketatanegaraan secara sistematik terutama dalam penyusunan kebijakan. Doktrin juga bisa diartikan sebagai ajaran bersifat mendorong sesuatu atau sebagai pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Nah, doktrin ini, Pak, dibenarkan tanpa perlu dibuktikan nih. Dogma, opini yang dibenarkan tanpa dibuktikan. Kalau wahyu itu kembali ke akal dan rasio, terbukti atau tidak. Makanya kalau Nabi itu bermukjizat. Sebentar, Bapak ini nggak ngerti arti doktrin sih. Sebentar. Segini, Bu Uni boleh mengatakan doktrin dengan definisi dan lain sebagainya, ya. Tetapi Bu Uni itu akan mengerti tentang sebuah doktrin karena ada suatu pengajaran yang disampaikan oleh siapapun. Sebelum Anda Islam, Aduh, sebentar dong. apa sih ini? Apa sih? Sebelum Anda Islam, Anda Bapak yang buang-buang ludah. Loh. Kita lagi bicara tentang Gini, definisi gini. doktrin. Bapak termasuk doktrin apa enggak? Itu yang buang-buang ludah emang dari tadi. gini, emang sekarang saya tanya, siapa yang menuliskan pengertian dari doktrin ini? Apa itu Para kata filosof. Nah, para filosof Doktrin itu dari bahasa. Sebentar, para Lah, filosof. Bapak mau pakai definisi mana? Sebentar dong. Nah, para filosof, filosof yang menulis tentang doktrin, apakah mereka Bukan para orang filosof yang menulisnya, Pak. Pak, bahasa itu muncul dari tradisi panjang sejarah yang disepakati secara konsensus. Maka doktrin, makanya Pak, itu dikatakan Bapak kalau itu tidak adalah mengerti doktrin. definisi, Bapak mending nggak usah Sebentar banyak dong, ngomong. Ngerti doktrin. nggak arti doktrin? Sebentar. Anda itu Arti doktrin berusaha apa? untuk memberikan pemahaman yang sangat keliru. Bukan, Karena saya apa? tanya. Ya udah, kalau saya salah, Anda jelaskan arti doktrin apa? Salah. Arti doktrin apa? Saya Artinya mengatakan apa? tidak salah. Bahwa doktrin Silakan. itu adalah sebuah pengajaran Ya. yang akan disampaikan oleh manusia untuk Betul. mengulangi kembali sesuatu yang disampaikan oleh sesuatu yang benar. Nah, itu Coba adalah tunjukin Sebentar KBB, dong. tunjukkan dasarnya kamusnya. Loh, Jangan Anda saya buat tidak- kamu sendiri. Bukan. Loh, bikin kamu sendiri ini. Bukan, Gimana bukan. kamusnya nih? Saya bacakan Loh. kamus KBBI ini. Doktrin. Anda mengacu kepada kamus apa? Ya. Doktrin dalam bahasa aslinya nih. Asli Kak nih. Nah, saya ngerti apa yang lu kata Bu Uni katakan. Bentar, Saya pakai literasi, Pak. Saya pakai data kalau bicara. Anda Diam pakai dulu, Mas. biar. Prengki, diam dulu kau. Prengki, Nanti kita- Prengki. tinggal dua. Anda ini lagi dialog sama Uni. Dia perempuan, Prengki. Bukan. Karena itu tidak masuk Ngomongnya- akal. Gak apa-apa Udah Ustaz kayak- Abu ya, Itu tak tidak bayang, masuk gak apa-apa. akal buat Kita tahu saya. kok. Gini loh, kita bicara doktrin dari definisi KBBI. Dia bicara doktrin dari definisinya sendiri. Nah, sementara dia siapa? Kecuali dia ahli bahasa. Kalau dia ahli bahasa, dia boleh membawa definisi sendiri, Ustadz. Tapi dia tidak membawa dari literatur yang kita sepakati bersama. Saya sudah bacakan nih. Doktrin, bahasa Latin dari doctrina, yang artinya adalah ajaran. Itu poinnya. Nah, doktrin ini diserap dalam berbagai bahasa. Secara luas, doktrin merujuk pada prinsip ajaran atau kumpulan keyakinan yang diajarkan dan dianut. Diam dulu nih orang nih. Makanya Pak, tadi. kalau Anda makanya tidak tadi gini, Bu kalau Uni, Anda tidak selesai sedang mendengarkan, membuang ludah Anda tidak dan selesai. menjilat Saya ludah lagi Anda baca. sendiri.
Bukan, Kenapa, doktrin? saya lagi, Anda sedang menjelaskan ini tentang doktrin adalah kenapa umat pengajaran Kristen Bu itu Uni? tidak Nah, berani kalau diskusi itu ini mendengarkan, salah ini. karena Ini mereka tidak salah. siap mendengarkan ilmu pengetahuan. Kenapa Aspi Franky ini tidak berani mendengarkan? Karena dia khawatir ketahuan apa yang disampaikan itu bertentangan dengan azas akademik. Bukan. Ini Saya ini. bilang gini loh, doktrin itu pengajaran manusia. Ya, Terus? di Kristen, doktrin yang diajarkan pendeta itu tidak perlu dikritisi karena dianggap benar. Yang penting Yesus Tuhan. Kenapa? Contoh, tentang Tritunggal. Kalian sudah uji belum Tritunggal yang itu? yang bilang tidak dikritisi siapa? Dikritisi. Oke, saya uji. Oke, Anda mengkritisi nggak doktrin Tritunggal? Kita uji. Sesuatu yang tidak benar itu dikritisi. Oke, dari mana Anda tahu kalau Tritunggal ajaran yang benar? Sebentar. Saya tanya dulu. Ada orang-orang Nggak usah yang banyak bicara lagi, menyampaikan buktikan. Sebentar dong. Ada orang-orang yang menyampaikan tidak benar, kita kritisi. Kita perlu mengkritik. Bagaimana Anda menentukan seorang benar dan tidak benar? Kita kritisi. Bagaimana Kita cara tidak- Anda menentukan orang benar dan tidak benar dalam Kristen? Loh, orang benar dan orang tidak benar, kita tahu Yesus itu benar. Dari mana Anda tahu pengajaran orang tentang Yesus yang Anda terima adalah pengajaran yang benar? Dari mana Anda tahu? Loh, kami mengetahui tentang dari murid-muridnya, para Iya, dari rasul-rasulnya. siapa muridnya? Siapa muridnya? Ya, Yohanes, Markus, Ya, Matius. tunjukkan kepada saya literasi yang ditulis oleh Yohanes langsung, yang melihat kejadian langsung. Tunjukkan kepada saya siapa yang bilang bahwa kitab Yohanes ditulis oleh Yohanes langsung. Loh, iya memang ditulis dalam, kamu buka aja. Siapa yang bilang? Dari mana Anda tahu itu? Anda kritisi nggak? Loh, itu memang benar, kita harus cari tahu Siapa dari yang bilang? Dari Siapa yang bilang? menulis. Yang bilang siapa? Sekarang begini, Yang sekarang saya bilang tanya. bahwa Yohanes Sekarang adalah penulis sekarang kitab saya Yohanes menanyakan siapa? kepadamu. Sekarang saya menanya Saya tanya, yang bilang, sebentar. Al-Quran ditulis. Kenapa lari? Sebentar. Ini kita ke kooperasi. Lari, Al-Quran ditulis oleh para nabi. Sebentar. Al-Quran ditulis oleh para nabi. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu melalui Jibril. Dituliskan oleh para nabi. Siapa yang menuliskan hal itu? Siapa yang memberitahu Anda bahwa Nabi yang Siapa menuliskan yang memberikan Al-Quran? saksi bahwa Anda ini sudahlah Nabi Muhammad salah. Sebentar. Tunjukkan kepada saya apa yang Anda bicara. Tunjukkan Anda ngomong kepada apa? saya bahwa Nabi Anda ngomong Muhammad apa sih? mendapatkan wahyu dari Jibril yang menyaksikan siapa? Yang menuliskan siapa? Oke, sejak kapan bahwa Nabi itu kalau terima wahyu harus disaksikan manusia? Siapa yang lihat Musa terima wahyu dari di Gunung Sinai? Siapa yang lihat Yesaya ketika Tuhan berfirman? Siapa yang lihat Abraham ketika Tuhan berfirman? Siapa yang lihat Yesus ketika dia dapat firman? Siapa yang melihat itu semua? Sebentar. Sejak kapan definisi Nabi itu kalau terima wahyu harus dilihat orang? Siapa yang suruh? Siapa yang bilang? Anda tahu dari mana semua omongan Anda ini? Air ludah aja, cocok ortologi aja. Bisa akan memberikan Sejak penalaran yang jelas. kapan? Kalau kita Sejak kapan secara naluri ya bahwa Nabi itu terima wahyu dan ada yang lihat? Siapa yang melihat bahwa Musa terima loh batu? Nah, tidak Siapa ada. yang lihat Musa? Secara Ya udah kalau begitu tidak akan menerima. Ya sudah, kenapa Anda minta ke saya kalau Nabi itu ada Berarti saksinya? sama aja dengan Nabi Muhammad yang menerima firman. Siapa yang menyaksikan? Beda. Beda dari mana Tentang bedanya? Musa beda. Tentang, Oke, kamu percaya tentang Nabi Anda Musa? adalah orang. Sebentar. Kamu percaya tentang Nabi Musa? Kamu percaya tentang Nabi Musa? Sekarang kamu menolak. Itu akal sehat. Apa ini? Kamu ini? ngomong apa? Coba. Dengar ya. Lu percaya kepada saya, sekarang. kamu ngomong dulu. Saya Nabi ngomong dulu, Musa saya kamu diam. percaya. Sekarang kamu tidak percaya kepada Nabi. Oke, bentar, Preki, Tanyakan siapa yang dengarkan gua, Preki. memberikan malu-maluin bla, 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 kaum bla. laki-laki Siapa kau. yang menyaksikan bla, bla, Ngomong bla. kagak ada rem. Dengarkan orang kalau lagi ngomong, dengarkan dulu gua, Preki. Nah. Teman-teman perhatikan ya, orang Kristen ini mereka selalu membawa standar sendiri. Mereka bilang, siapa yang menyaksikan Nabi Muhammad dapat wahyu? Sejak kapan ada definisi Nabi ketika terima wahyu harus ada yang lihat? Emang di kitab kalian Musa ada yang lihat ketika terima loh batu? Emang di kitab kalian ketika Abraham dipanggil Tuhan ada yang lihat? Emang di kitab kalian ketika Yesaya dipanggil Tuhan ada yang lihat? Emang di kitab kalian ketika Hosea dipanggil Tuhan ada yang lihat? Emang di kitab kalian ketika Yesus menerima firman ada yang lihat? Kalian itu bawa sandaran sendiri. Makanya aku bilang kalian tuh doktrin. Doktrin artinya kalian terima pengajaran tanpa kalian kritisi. Siapa bilang Yohanes yang menulis kitab Yohanes? Dari mana kalian tahu? Kalian mengibuli kami umat Islam. Untung kami belajar agama kalian. Kalian membohongi kami. Tidak bisa depan saya. Sejak kapan ada yang bilang Yohanes penulisnya adalah Yohanes? Tahu dari mana kalian? Kalian itu cuma terdoktrin, percaya tanpa diuji. Menurut Kristen penulis Yohanes adalah Yohanes. Siapa yang bilang? Ayo, jawabnya. Kalau saya bisa bilang, dari mana kamu tahu kalau Muhammad adalah seorang rasul? Pakai rasio akal sehat. Pertama,
Muhammad ibnu Abdullah itu secara literasi diakui tidak pernah berdusta, rasional. Yang kedua, Muhammad ibnu Abdullah tokoh yang memang membawa peradaban Arab dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu. Apa iya dari seton? Gak mungkin. Yang ketiga, Muhammad Abdullah mewariskan ajaran-ajaran sejalan dengan naluri, sejalan dengan ketatanegaraan. Yang selanjutnya, Muhammad ibnu Abdullah ajarannya itu jalurnya sampai ke dia. Jelas. Di kalian ngakunya pengikut Yesus. Ajaran kalian itu ajaran Paulus yang kalian ajarkan. Kita bisa buktikan itu. Jangan kalian melakukan apa ya? Kalau kalian sesama kalian dustai tidak apa-apa. Sesama oten kalian dustai nggak apa-apa. Ini Unirifa. Ya Unirifa ini belajar agama kalian. 6 tahun saya diskusi dengan pendeta kalian dan jemaat awam dari kalangan kalian. Setiap omongan kalian itu ketika dimintai pertanggungjawaban nggak bisa. Siapa penulis kitab Yohanes? Yohanes. Siapa yang bilang? Menurut gereja. Akan ditulis di situ. Ya. Siapa penulis Matius? Matius. Dari mana kau tahu? Dari pendeta. Ada kalian tanyakan datanya mana? Kalau saya, dari mana Rifa tahu tentang Nabi Muhammad? Dari Kitabul Hadis. Siapa penulis kitab hadis? Imam Bukhari. Dari mana Imam Bukhari tahu? Dari ulama sebelumnya. Dari mana sebelumnya tahu? Ulama sebelumnya sampai ke Rasulullah. Kalian, siapakah yang menulis kitab Yohanes? Yohanes. Siapa yang ngasih tahu? Pendeta. Dari mana pendeta tahu? Anu. Tanyalah pada si Anu. Siapa penulis Al-Quran? Saya bisa jawab. Mau di zaman kapan? Zaman Rasulullah, Zaid bin Sabit. Zaman Umar, zaman Abu Bakar, Zaid bin Sabit. Zamannya Utsman, Zaid bin Sabit. Tahun sekarang, Kemenak. Bisa aku jawab. Kalian ditanya, siapa penulis kitab Yohanes? Yohanes. Siapa yang ngasih tahu? Dari mana kalian tahu? Kata gereja. Dari mana gereja kalian tahu? Anu. Tanyalah pada si Anu. Aduh ya Allah ya Kari, kenapa ya? Jadi gini ya, yang kita lihat Kristen-Kristen ini ketika kita berbicara dan pembicaraan kita itu berdata, tetapi menabrak doktrin mereka langsung kejang-kejang gitu. Heran saya. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang menyampaikan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan, hanya iman saja. Pokoknya kami beriman kok, dan itu tidak apa-apa kok sebenarnya untuk negara kita. Di negara kita tuh kalian nyembah botol kecap juga nggak apa-apa, asal kalian jangan ajak orang untuk nyembah botol kecap. Kalau untuk sendiri nggak apa-apa, tapi ketika kalian berbicara di ruang publik, Abuya kena ini, Abuya kena itu, Abuya kena peringatan. Padahal saya tutup kamera, kenapa TikTok gak? Abuya buka pamal aja, nanti aku kesana. Iya benar, ini ada otan di bawah kejang-kejang. Ya 600 mata memandang Iwan Pila sambil di tap-tap ya, barakallah. Lanjutkan Uni, kelarkan dulu, lanjut, kelarkan dulu. Jadi gitu teman-teman ya. Kita akan melihat bagaimana mereka ketika berbicara itu tidak memiliki literasi, tapi memiliki apa? Doktrin. Doktrin di iman mereka itu adalah pengajaran yang dipercayai benar tanpa diuji. Beda. Aksioma kebenaran yang tidak pernah diuji karena memang benar. Postulat namanya. Wahyu adalah informasi yang dianggap dari Tuhan wajib diuji, teman-teman. Kalau tidak teruji ya bisa jadi dari hantu belau. Mau kalian ngikutin hantu belau? Tumbalkanlah anak kalian untuk selamat. Serem, takut. Nanti tiba-tiba kalau kalian percaya gitu aja, wahai Ripa anakku, siapakah engkau Tuhan? Aku Tuhanmu. Oh ya, apa maumu Tuhan? Yuk kita anu, kan bahaya nanti. Dipercaya gitu aja. Makanya banyak yang orang kena bohong itu kan gara-gara percaya gitu aja. Aku adalah Tuhanmu. Oh ya, sinilah engkau. Ngapain Tuhan? Mandiin dong, gitu kan? Bahaya guys, bahaya kita ini. Makanya umat Islam itu umat yang diperintahkan untuk takkilun. Apakah betul informasi itu benar?
Oh betul, apa buktinya? Yang menyampaikannya orang benar. Apa buktinya? Adakah pernah terbukti dan tertulis orang yang dikatakan benar tersebut pernah berbohong? Tidak pernah, Tuan. Ya berarti dia benar. Berarti dia nabi beneran. Ya sudah. Ah, itu rasio itu namanya itu. Berpikir menggunakan rasio. Berpikir. Bukan berpikir. Dadanya lah kawan-kawan Kristen nih. Iya. Kira-kira sekarang Uni sedang mendalami atau membaca atau meneliti tentang apa, Uni? Materi-materi yang Uni sampaikan. Ini kan masih bikin skripsi, jadi masih mengamati debat lintas agama ini dengan relevansinya dengan dunia mualaf dan dunia ilmu pengetahuan tuh ada nggak manfaatnya kira-kira? Kan skripsi aku belum selesai. Yeah. Jadi masih mengamati metode diskusi sih. Aku lihat ada metode diskusi itu yang keras pada tempatnya, lembut pada tempatnya, ramah pada tempatnya. Tuh, jadi kita mau lihat apakah dialek lintas agama ini salah satu metode dakwah yang bisa berhasil memuliakan Islam atau justru tidak gitu. Itu Abu ya. Ya, dan untuk pasien-pasien saya di bawah jangan kejang-kejang dulu lah, slow dulu. Masih pagi nih, kalian udah kejang-kejang aja, slow, nanti naik aman. Tapi sebelum kalian naik, pastikan dulu ya, akal sehat, ingat. Allah. Berarti sekarang tapi Uni lagi nyantai nih, nggak kemana-mana nih. Iya, ini lagi memang sengaja mau buka Komang. Iya. Nanti kalau Uni ada materi, Siap. kalau udah buka Komang udah disampaikan di sana, mungkin bisa mampir ini hotel-hotel di sini. Siap. Ya. Boleh. Siap. Kita Ini Bu ya di DM WA aku lah biar aku terjadwal, soalnya aku ada beberapa koma-koma yang memang aku datangin buat kajian. gimana bisa DM Uni, artis dibukanya kapan, kagak bisa. Enggak lah. Aku kalau ustad aku mah cepet. Enggak, terus Uni akunnya banyak, bingung mau DM yang Bukan WhatsApp. iya kan, nomor WhatsApp Uni kagak ada di saya, gimana sih? Yaudah nanti aku kasih ke sini ya. Nah, benar. Nomor 2, ayo. Jelaskan dulu itunya itu ke siapa itunya? Kan begitu. Hah? Coba baca baik-baik. Kalian mau ngomong ke saya menjelaskan pakai bahasa Arab. Bagaimana saya bisa mengerti? Saya enggak mengerti. Tadi kan sudah dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Loh tadi. Kalian punya Tadi dijelaskan pakai bahasa Indonesia loh. Kok penjelasan pakai bahasa Arab? Gimana Tadi kan sih? dijelaskan pakai bahasa Arab. Loh, terus habis itu dia diam? Atau dia jelaskan dalam bahasa Indonesia lagi? Iya, dijelaskan. Otak kalian ini memang gila otak kalian ini. Sekarang kau jawab dulu itu Yohanes 17 nomor 2. Coba bahasa Indonesia nih, kalian meyakini bahwa Bible kami bahasa Indonesia. Itu keyakinan kalian, saya nggak paksa. Kalian mau meyakini bahwa original teks tidak berarti buat kalian, ya itu urusan kalian. Yohanes 17 nomor 2. Sebentar. Saya buka dulu. Mana mau punya? Ada Alkitab situ nak? Mana punya? Lama kali, tunjukin aja lah ini. Tunggu sebentar dulu. Saya handphonenya cuma satu soalnya. Berapa Yohanes berapa? 17 nomor 2. Sebentar. Yohanes 17.
nomor 2. Ayat 2. Kenapa? Ya bacalah. Baca dulu. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Oke, ini perkataan siapa? Ini perkataan Yesus. Oke. Terus Yesus berbicara kepadanya ini siapa? Kok kaget? Kok kau kaget? Sebentar. Kok kau kaget? Sama seperti engkau telah memberikan kuasa kepadanya. Kepadanya siapanya itu? Siapanya itu? Harusnya Yesus kan bicara, sama seperti engkau telah memberikan kepadaku kuasa atas segala. Kenapa dia pakainya? Nya ke siapa ini? Ya kepada Yesus lah. Loh, kok bisa? Ini Ustaz. Kok bisa? Dia kan yang bicara. Pakai katanya. Berartinya ini bukan dia. Kan bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia Sama loh. seperti engkau, dengar dulu. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Kepadanya. Nah, nya ini siapa? Nya itu kan besar toh. Kamu lihat. Iya, nya siapa? Nya itu Yesus. Ya. Loh, dari mana? Dari mana Yesus? Orang Yesus yang bicara? Dia ngomong untuk dirinya sendiri. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Sama dengan kau pertanyakan tadi. Gimana kamu bilang? Loh, kau tadi Muhammad mempertanyakan. ngomong untuk dirinya, Nabi. Kau tadi Dirinya mempertanyakan nggak- surah nggak- Al-Ma'arij. Dengarkan dulu. Kau mempertanyakan siapa Tuhan, siapa kami, siapa aku. Kan gitu kau tanya. Giliran saya tanya balik dengan hal yang sama. Terus kau bilang, ya itu dia berbicara untuk dirinya. Kenapa penjelasan saya tadi kau tak terima? Kenapa kau tak terima? Terus kau bilang, ya kepada Yesus. Kenapa? Ya memang begitu. Kok begitu jawabannya? Baiklah, karena memang orang ini tidak bisa diskusi. Bagaimana kalau kita baca Matius 26 nomor 67 ya? Matius 26 nomor 67. Oke, kita baca. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, maka kita akan ludahi dia. Dah. Lanjut Uni, lanjut. Ya, kembali lagi saya katakan bahwa kita tidak bertanggung jawab mencerdaskan orang, tapi bertanggung jawab berusaha membuat orang cerdas. Mencerdaskannya itu bukan urusan kita. Berusaha saja menyampaikan dan mengajarkan, dan kita tidak pernah diberi kewajiban untuk membuat orang pintar, beriman dan mengerti. Ya, tidak ada kewajiban itu dibebankan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kembali lagi pada pagi kali ini kita membuka room atau komal untuk saudara-saudara non muslim bertanya, ya, bertanya kepada kita terkait tentang Islam. Nah, dan kita pun menjawab semampu kita, bukan semau kita, semampu kita. Karena kadang kemauan itu tidak dibarengi dengan kemampuan. Ada orang yang mau menjawab tetapi dia tidak diberi kemampuan karena memang dia belum belajar. Maka sejatinya kita itu menjawab semampu dalam artian apa? Sebatas pengetahuan kita dalam khazanah pembelajaran Ustadz Abu Hadid dan saya sendiri berserta Gregorius. Maka kita tidak boleh melebihkan dari apa yang kita mampu, dan teman-teman tidak boleh menyembunyikan ilmu yang sudah kita pahami dan miliki. Dan memang di Islam sendiri ilmu pengetahuan itu sangat berharga. Dalam Islam sendiri orang-orang yang mengaku sebagai Islam itu memiliki tanggung jawab kewajiban di pundaknya menuntut ilmu. Maka kita tadi mencoba saudara kita Greg menjawab dengan menggunakan kaidah bahasa Arab. Kenapa? Karena tidak bisa memaknai Al-Quran dengan kaidah terjemahan bahasa Indonesia. Karena kosakata bahasa Indonesia sedikit, sementara kosakata bahasa Arab itu sangatlah banyak. Ada yang disebut dengan kaidah lafaz mustarak, dan ada juga kaidah-kaidah bahasa Arab yang tidak akan sulit dipahami oleh orang Kristen karena mereka memang tidak punya kemampuan dalam memahami kaidah bahasa Arab. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik.
saudara-saudara Kristen kita tadi, ya seperti contoh Marcel tadi, dia bertanya untuk berpolemik dengan ketidaktahuannya, bukan ingin mendapatkan ilmu pengetahuan supaya tahu, tetapi ingin berpolemik dengan ketidaktahuannya. Apakah kita punya kewajiban untuk memaksa dia cerdas? Tidak. Makanya sebenarnya beban debat diskusi atau dialog lintas agama di bawah kita itu santai, hobi yang berpahala. Ya, sebenarnya begitu. Dan kalau kita santai menanggapi orang-orang yang jahil dan kita menggunakan surah Al-Baqarah ayat ke-6 sebagai panduan dalam berdialektika, tidak akan pernah kita itu terganggu dialog. Mental tidak akan terganggu, jiwa tidak akan resah, dan insya Allah kita akan menjauhi yang namanya amarah. Rasulullah juga mengatakan kepada kita, la takhdab walakal jannah. Insya Allah saya terus tetap akan belajar untuk memperbaiki cara dialog supaya kita ini bil hikmah. Walaupun yang kita hadapi adalah teman-teman Kristen yang mohon maaf standar kognisinya mengenai ketuhanan itu tertutup dari ilmu pengetahuan dan juga akal sehat, karena memang mereka meyakini sesuatu tanpa akal menurut beberapa pendapat dari orang Kristen lainnya yang pernah diskusi dengan kita. Kita tetap harus menghargai mereka sebagai manusia, sebagai manusia, benci perbuatannya bukan benci personalnya orangnya, karena kita tahu mereka adalah umat yang sangat perlu dikasihani. Hidup tidak memiliki akal sehat dalam ketuhanan, merasa masuk surga tanpa diajarkan berbuat baik, tapi mereka adalah orang yang dalam kehidupan dunia sebenarnya adalah orang yang resah, tidak tenang sebenarnya, dan juga matinya pun kekal di dalam api neraka. Sebenarnya kita kasihan sama mereka, ya. Jadi kalau kita bisa mengingat Al-Quran menyampaikan bahwa khatamallahu ala qulubihim, hati mereka terkunci karena mereka memilih, lalu Allah kuncikan hati mereka, maka tidak ada beban dalam dialog lintas agama. Insya Allah kalau kita ingat ayat-ayat Allah tentang kaum kafir, maka dialog lintas agama ini akan membuat kita justru bersyukur menjadi seorang muslimin, karena memiliki kepahaman dan mudah memahami diksi-diksi di Al-Quran. Saudara Kristen saja, jangankan diksi bahasa Arab, bahasa langit, bahasa Indonesia aja mereka nggak bisa. Bedain Tuhan sama manusia aja nggak bisa. Coba tanya, apa beda Tuhan sama manusia? Mereka nggak mampu menjelaskan. Di awal mereka jelaskan, lalu mereka ingkari. Atau kita tanya, apa beda bebek sama ayam? Nggak akan bisa mereka mendefinisikan itu. Kenapa? Karena kemampuan kognisinya ketika bicara tentang ketuhanan itu sangatlah rendah. Akibat apa? Doktrin yang menumpuk dan menebal di dalam otaknya. Jadi seperti itu ya. Dan kita, Ustadz Abu Hadid, saya, Greg, harusnya kan ini menjadi hobi berdialog ini. Harusnya menjadi hiburan juga ketika melihat oten-oten yang ya membuat kita tersenyum lah dengan cara berpikir mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Oke, Ustadz Abu Hadid, lanjut lagi kalau ada yang mau dinaikin, Greg, silakan. Saya sedikit tambahin. Baik, tadi Uni sampaikan bahwa kita harus memiliki ilmu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Imam Bukhari dalam bukunya disebut kitab Babul Ilmu Qabla Al-Qawli Wal Amal. Jadi berilmu sebelum berbicara, sebelum berbuat. Maaf nih, saya tekan tadi nih. Oh ya, bentar ya, bentar. Saya sedikit nih. Sabar ya. Lanjut, Ustaz. Jadi dalam Al-Quran disebutkan la takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau mengikuti sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu di dalamnya. Maka peranan ilmu ini sangat penting dalam Islam. Para ulama mengatakan jika engkau menghendaki dunia maka berilmu. Jika engkau menghendaki akhirat maka berilmu. Nah, itu ilmu. Kemudian cara penyampaian. Al-aslu fi da'wati qawlan layyinah. Hukum asal dari dakwah adalah dengan kalimat yang lembut, kalimat yang santun, qawlan layyinah. Baik. Coba kita lihat karakter Nabi Muhammad dengan karakter salah seorang sahabat Nabi, Umar bin Khattab. Apakah Umar bin Khattab sedang menantang Nabi SAW dengan ayat atau dengan pemahaman tadi bahwa al-aslu fi da'wati qawlan layyinah? Tidak. Hikmah
Hikmah itu bukanlah aja lemah lembut. Hikmah itu ada dalam ketegasan. Ada dalam ketegasan, itu hikmah. Bukan berarti kita ngomong pelan-pelan gitu. Itu karakter. Itu karakter orang. Ya, Nabi Muhammad SAW begitu lembut. Apa orang mendengar? Tidak. Sekarang Umar bin Khattab begitu kasar. Apakah orang menolak? Tidak, orang mendengar perkataan dia. Nah, jadi kita akan melihat siapa lawan kita. Kalau dia santun, dia baik, kami jauh lebih santun daripada itu. Itu qaulan layyinah. Tapi ketika dia menampakkan kebencian dengan membuat kalimat-kalimat, maka kami di sini bukan kasar, kami tegas. Membantah dengan mirroring aja, nggak perlu kita pakai dalil kita untuk mirroring aja. Jadi saya sudah berulang kali sebut katakan teman-teman Kristen, lain kali kalau mau bertanya ke Islam, berdiri depan kaca, berdiri di situ, buat pertanyaan itu lalu pikir apakah pertanyaan ini ada pada saya atau tidak. Kalau ada, jangan kau bertanya ke Islam. Kayak contoh tadi kan, akhirnya apa? Yang di bagian dia benarkan, padahal sama. Justru kita menjelaskan tadi dia bantah. Nah, inilah ketidakkonsistenan Kristen. Maka Allah telah menjelaskan karakteristik mereka dalam Al-Quran. Mereka suka mengambil perjanjian lalu mereka lupakan sebagian perjanjian yang lain. Sama ketika mereka menuhankan Yesus dari Bible, mereka mengambil satu dalil, mereka tutup mata dari dalil yang lain. Kalau Islam nggak boleh, karena ayat dalam Al-Quran itu saling menjelaskan satu sama lain, dan tidak boleh kita mengingkari satu ayat dalam Al-Quran. Kalau mereka boleh. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terkesan mereka menolak? Di situ akal mereka tertutup. Ya, dia juga nabi, dia juga utusan, dia juga Mesias, dia juga Tuhan, supaya terkesan campur semua kan. Padahal yang nabi ada, utusan ada, Mesias ada. Nah, Tuhannya nggak ada. Dia mau coba masukkan ke situ, menyelundupkan supaya orang itu terpengaruh. Itulah kelicikan mereka sejak awal kelicikan mereka itu. Kalau kita pilah-pilah, karena Islam ini kan menempatkan sesuatu pada tempatnya, makanya sampai dibikinlah kaidah bahwa hukum atau disebutkan bahwa dalil yang umum tidak boleh dibawa kepada kekhususan kecuali ada dalil khusus. Dalil yang khusus tidak boleh dibawa kepada keumuman kecuali ada dalil yang umum. Ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan sesuatu pada tempatnya, nggak boleh campur-campur, nggak boleh gabung-gabung. Nah, inilah yang dipakai oleh mereka dalil ketika ditanyakan, di dalam Islam boleh menggauli binatang. Loh, sesuatu yang tidak ada hukum kok dihukumi? Sesuatu yang tidak ada hukum kok dihukumi? Kan lucu. Jadi teman-teman Kristen, kalian ini memang dalam taraf diskusi untuk mempertanggungjawabkan keimananmu berdasarkan sumber masing-masing, kalian itu lemah. Karena doktrin kalian itu menyelisih Bible yang kalian yakini sebagai kitab. Kalian pungkiri, kalian tutup mata dengan itu. Yang kalian ikut adalah doktrin itu loh. Lanjut Uni. Ya, dan surah Al-Ma'arij ini sering sekali menjadi pertanyaan kepada kita umat Islam dari saudara-saudara kita yang beragama Kristiani. Dan pertanyaan ini sudah berulang-ulang kali kita menjawabnya. Sudah berulang-ulang kali. Nah, padahal kita paham betul ya bahwa di Islam itu ada yang namanya sandaran ayat Muhammad yang jelas. Bahkan kalau saya tanpa belajar pun ayat ini, bahkan tanpa tafsiran pun kita paham maksudnya, bisa menjadi ayat Muhammad. Maksudnya ini sangat jelas sekali. Cuman kecenderungan mereka ingin menyekutukan Tuhan, bahwa ingin memastikan di kita ada diksi yang seolah-olah mendukung, mensupport seperti keyakinan mereka bahwa Tuhan itu banyak. Mereka bawa ayat ini kepada kita, bisa jadi motivasinya salah satunya adalah untuk mensupport bahwa mereka itu cari remis ya ke kita. Lihat kok di kitab kamu Tuhan itu juga banyak, sementara kami Tuhannya banyak, jadi nggak apa-apa. Jadi memang kecenderungan menyembah kepada Tuhan lebih dari satu itu nampak sekali dengan mencoba membenarkan dengan membawa hal yang mereka salah pahami.
Jadi bagi kita tuh seperti apa ya? Kayak ya udahlah saya kan mencuri nih. Ya itu kamu mencuri juga, padahal orang mengambil yang punyanya sendiri misalkannya. Tuh kamu mencuri di warungmu sendiri. Itu analoginya tuh ya. Inilah cara-cara orang untuk membenarkan kesesatan mereka. Kalau kami tidak bisa membantah kamu, maka kami buat kamu sama dengan kami. Nah, ayat ini yang coba diframingkan oleh orang Kristen kepada kita untuk menunjukkan bahwa di dalam kitab kalian Tuhan itu juga banyak. Padahal kita sendiri tahu dan tidak ada sejak zaman dahulu sampai sekarang antara ulama kita dengan ulama lain itu bertentangan bahwa atau membuat ini shock ya. Wah, Tuhan kita kok jadi banyak. Sementara terkait tentang siapa Yesus, patriark satu dengan patriark lain berbeda. Makanya muncul konsili. Scholar Kristen satu dengan scholar Kristen lain berbeda pendapat. Artinya tentang siapa Yesus memang sudah menjadi permasalahan di internal mereka. Maka kalau permasalahan itu mencuat keluar, yaitu masalah. Tapi tentang surah Al-Ma'arij ini tidak ada satupun dari ulama yang memang memiliki ilmu pengetahuan baik internal ataupun eksternal yang menganggap ini adalah masalah. Karena bahas Al-Quran kita paham, bukan karena kita sosok paham, tidak. Karena apa masalah ketika saya bersumpah, aku bersumpah dengan pemilik dan yang membersihkan kamar ini, sesungguhnya kami mampu menjaga kamar ini. Saya bersumpah dengan pemilik kamar ini. Siapa ya? Saya sendiri. Yang memelihara siapa ya? Saya sendiri. Kalaupun saya punya pembantu untuk membersihkannya, saya memasukkan kuasa saya bisa bayar pembantu, bukan berarti pembantu pemilik kamar saya. Pemilik dan pemelihara, karena kata Rob artinya juga pemilik dan pemelihara. Kalau Allah itu disandarkan bahwa Allah adalah pemilik dan pemelihara alam semesta. What the problem? Yang bermasalah itu kognisi mereka, bukan Al-Quran kita. Ya, silakan kita jawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari kaum non-Islam. Spesifiknya yang paling banyak bertanya adalah Kristen. Semoga apa yang kita lakukan ini, Greg, saya dan Ustadz Abu Hadid ini adalah jejak digital kami untuk nanti yaumil hisab. Kami berusaha menjawab semampu kami. Greg dengan kaidah bahasa Arab yang sudah dia pelajari, saya dengan kaidah ilmu pengetahuan Islam yang sudah saya dapatkan dalam dunia pendidikan, begitupun Ustadz Abu Hadid. Terlepas daripada itu, kami tidak akan melampaui yang tertulis yang apa kami pelajari, karena tidak boleh umat Islam itu bicara dari sesuatu yang dia tidak pahami. Lebih baik kita katakan tidak tahu ketimbang sok tahu, seperti kebanyakan umat Kristiani. Ketika kita tunjukkan satu ayat di kitabnya, mereka belum pernah baca. Oh, itu saya bisa jelaskan. Mereka belum pernah baca padahal. Oh, saya ngerti itu. Betul ini. Padahal Serius. ayatnya baru tahu. Ini jujur ya. Pernah sama Oten perempuan ini. Saya bawakan dalil itu, dia bilang apa? Ah, itu tidak ada, itu kitab iblis. Dia ngomong gitu, itu dari kitab iblis. Kutunjukin, langsung dia jelaskan ayat itu. Padahal dia tadi bilang itu dari kitab iblis loh. Masya Allah, aku bilang memang parah. Kalau kita beda, kita baca dulu pemahamannya seperti apa, dan kita pun bermunasabah dulu. Munasabah itu kan salah satu metode menafsir, menjelaskan ayat dengan ayat. Nah, Ustadz Abu Hadid melakukan cara seperti itu tadi, yaitu tadi Ustadz Abu Hadid mengatakan bahwa antara ayat satu dengan ayat lain digabungkan, yaitu Qul huwallahu ahad. Di situ Allah mengatakan bahwa dia adalah satu. Maka di situ Ustaz Abu Hadid menjelaskan, menggabungkan penjelasan ayat satu dengan ayat lain. Oh ya, mungkin teman-teman begini ya, di dalam Islam itu ya, saya berhak belajar kepada siapapun ya, saya berhak menimba ilmu dari siapapun. Kalaupun ada yang bisa keberatan nih, saya memanggil Ustadz Abu Hadid dengan gelar Ustadz, bagi saya banyak belajar dari beliau gitu. Ada beberapa jawaban-jawaban yang saya belajar. Maka kalau saya katakan dia Ustadz, dia ngajarin saya. Apakah dia adalah seorang Ustadz? Saya tidak tahu dia, tapi pernah saya dengarkan kalau dia pernah belajar dan mondok walaupun tidak sampai selesai ya. Tetapi tentu yang dia sampaikan kepada saya itu terkonfirmasi ketika saya cross check begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Ustadz Abu Hadid ya bisa mendalami Islam lebih dalam lagi agar kita sama-sama berilmu dalam menyampaikan. Ya begitu ya buat teman-teman yang keberatan kalau saya memanggil Ustadz Abu Hadid dengan panggilan Ustadz seperti itu. Lanjut Ustadz Abu Hadid. Oke.
terkait ke soal itu tadi, saya memang dari awal sudah tidak mau dipanggil Ustadz, karena bagi saya Ustadz itu gelar S3, profesor baru digelari Ustadz. Saya Oke, kalau gitu dipanggil apa, Abang? Panggil aja Abu Hadid. Bang Abu. Udah, mau panggil botak juga tak apa. Dulu saya pernah dipanggil Ustadz sama Ustazah sama Ustadz Alwan ya. Saya bilang, Ustadz Alwan jangan panggil saya Ustazah, kata dia. Itu artinya Uni, usaha untuk taat katanya. Tidak Ustadz, ngeri juga karena Ustadz Wafi pernah ngajarin saya jangan memanggil sebutan ini kepada orang yang tidak pantas. Lalu saya bilang begini, oh maksud Ustadz Wafi itu orang munafik jangan dipanggil sebagai kiai, itu nggak boleh. Nah selagi saya tidak melihat Ustadz Abu Hadid melanggar syariat Islam di mata saya, kecuali saya udah lihat sendiri ya, maka saya tetap menganggap Ustadz Abu Hadid itu adalah guru. Kenapa? Ya memang saya akui ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia dapat ilmu dari beliau ini. Saya mendapatkan informasi begitu. Masya Allah ya, keren banget ya Ustadz Abu Hadid menjawabnya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya tidak akan pernah menyepelekan orang-orang yang walaupun dengan ilmunya sedikit, tapi dia menambahkan keimanan umat Islam lain. Karena saya sendiri diajarkan untuk tidak menyepelekan ilmu siapapun mereka. Kalau mereka ternyata orang yang bisa mencerdaskan anak bangsa, yaitu Oten, tidak apa-apa bagi saya pribadi. Itu bagi saya pribadi, saya tidak mengajak orang lain untuk ikut memanggil Ustadz Abu Hadid dengan panggil Ustadz. Saya banyak memanggil orang Ustadz. Lalu terakhir baru saya konfirmasi. Dan saya pernah ngobrol dengan Ustadz Abu Hadid ini. Beliau pernah menceritakan kepada saya, Uni, saya dulu pernah mengambil ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan yang beliau ambil di tempat pendidikan beliau itu, dan beliau bilang beliau berhenti karena beliau mengambil ilmu yang lain, ya. Saya hargai itu. Karena saya tidak pernah mengambil ilmu pengetahuan di pondok pesantren seperti beliau, walaupun beliau tidak selesai ya. Kata kalau nggak salah nggak selesai ya waktu itu ya. Iya, pas begitu. ujian terakhir itu karena kerja proyek. Nah, itu jadi setidaknya dia sudah belajar, itu usahanya, effortnya itu yang saya hargai, gitu. Gini Uni, di dalam Islam dikatakan bahwa unzur maqala la tanzur man qala. Artinya, lihat apa yang dia bicara, bukan siapa yang berbicara. Karena kebenaran itu dia punya porsi yang luar biasa. Ya, sementara kami ini belum tentu benar. Manusia kami ini belum tentu Ya, benar. kalaulah kita melihat mengizinkan orang bicara tentang agama, ya harus S2, S1 dulu. Berbahaya juga kita. Emang ada yang tarafnya seperti Ustadz Wafi dan Ustadz Alwan. Tetapi kalau saya pribadi gini, yang penting kalian kuasai materi yang kalian sampaikan. Contoh, saya ini tidak berhak menjelaskan tentang kaidah fikih. Saya tidak ada ilmu di situ. Andai pun saya tahu, saya tidak boleh mengajarkan. Tapi saya secara experience sudah melakukan yang namanya metode belajar mengajar, diakui oleh ranah akademik, yang disebut dengan dialek diskusi interaktif 6 tahun. Secara psikologis umat Kristen saya menguasai. Pertanyaan mereka saya menguasai, dan pertanyaan-pertanyaan mereka itu sudah saya carikan jawabannya. Ya. Dan saya memvalidasinya di dunia akademik, masuk kuliah kemudian. Saya bukan ustazah, saya calon ustazah. Tapi terkait apa yang saya jalani ini, saya bisa mengatakan saya berkompeten. Dan validasinya dari orang-orang yang lebih cerdas dari saya. Ya. Tapi kalau kalian bertanya kepada saya, Uni, kaidah ilmu nahwu sorof seperti apa? Mohon maaf, itu bukan bahan saya. Jangan ke saya, guru saya ada. Makanya saya selalu bilang, kalian yang ingin tanya tentang pendalaman Islam, silakan tanya kepada guru saya, Ustadz Wafi, fikih. Beliau punya itu, atau beliau punya background akademiknya, beliau punya sertifikatnya, sertifikasinya. Atau tanya kepada Ustadz Alwan, atau tanya kepada Ustadz Alif. Silakan tanya Ustadz Hanafi. Nah, itu saya. Tapi kalau kalian bertanya tentang komparasi religion, atau kaidah-kaidah filsafat, atau metode-metode, saya sudah belajar. Mau apa? Ulumul Quran saya selesaikan 2 SKS. Ulumul Hadis kalau tidak salah 2 SKS juga. 2 SKS saya selesaikan itu.
Jadi saya punya kapasitas menyampaikan kembali, bukan mengajar, tapi mendiskusikannya dengan kalian karena saya mahasiswi. Sampai kapanpun saya adalah mahasiswi. Berhak saya mempertanyakan dan menjelaskan. Dan berhak saya mengutip perkataan para ulama. Guru kita, Ustadz Kiai Idrus Romli, yang juga adalah guru dari Ustadz Wafi. Beliau itu mengatakan dalam bukunya yang dihadiahkan kepada saya juga, saya terima bukunya, bahwa kalam ulama ibaratkan dalil bagi para mujtahid. Antum tidak sekolah, antum tidak pernah belajar, mendengarkan perkataan para ulama, itu saja sampaikan pun tidak apa-apa. Dakwah itu. Sampaikan, tapi jelas, jangan pelintir. Saya pernah hadir di majelis taklim Ustadz Abdul Somad. Pada waktu itu saya duduk menjadi pendengarnya. Ustadz Abdul Somad berkata bahwa di tiang salib itu ada roh setan. Misal, saya nonton waktu itu tepatnya Selasa jam 4 sekian-sekian. Acaranya namanya Majelis Akbar menjawab pertanyaan. Itu juga dakwah. Siapa yang berkata? Ustadz Abdul Somad. Bisa mempertanggungjawabkan? Bisa, saya punya video rekamannya waktu itu. Apakah itu tidak termasuk dakwah? Dakwah. Kamu pernah kuliah? Tidak. Dari mana kamu tahu? Jujur teman-teman. Inilah kita. Saya pernah dengar ceramah Gus Baha di Masjid Istiqlal. Waktu itu saya berbaju biru. Ini namanya apa namanya? Kita mengutip kalam para ulama. Apakah boleh? Tidak masalah. Tapi nanti yang mendengarkan jangan terima langsung. Tetap di cross check ulang. Supaya tidak berkembang menjadi syubhat. Ya, supaya tidak berkembang menjadi fitnah. Bukankah Allah sudah mudahkan dengan kita teknologi? Oh, saya punya rekamannya nih. Saya ada nih Gus Baha lagi ngomong, saya videokan. Seperti itu ya. Dulu saya, kenapa penting bagi kita itu kredibilitas teman-teman? Penting sekali. Karena dengan adanya kredibilitas kita mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan. Saya meminta kepada dosen saya kirimkan beberapa video. Bagaimana menurut mereka? Rektor saya menonton, dekan saya melihat, kaprodi saya melihat. Maka apa yang saya sampaikan di sini diperhatikan oleh MUI. Ustadz saya, Gus Wafi, Ustadz Alwan, Ustadz saya, Ustadz Hanafi. Beliau pun tidak mungkin. Ustadz satu lagi yang sering koreksi saya itu Abdul Malik. Beliau juga sering memperhatikan Uni begini-begini. Mereka memperhatikan. Jadi tidak bisa bicara sembarangan sebagai Uni Rifa ini ya. Jadi teman-teman, sekali lagi saya katakan bahwa mari kita berjuang dengan cara menjawab sesuai kemampuan yang pernah kita pelajari. Setidaknya kita menguasai apa yang kita ucapkan. Silakan lanjut Ustadz Abu Adid. Dan Greg, naikkan lagi yang mau bertanya. Ya, saya mau ke toilet dulu bentar. Baik, saya mau sampaikan dulu, ada salah seorang ulama bernama Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Beliau ketika ingin mengikuti majelisnya Imam Malik, umur beliau masih sangat belia, sangat kecil. Dan kebiasaan orang-orang di sana ketika ingin belajar di satu tempat, kita mesti punya modal. Nah, di dalam pondok diterapkan minimal punya hafalan 2 juz. Itu modal tuh. Nah, atau 3 juz. Nah, begitu juga diterapkan. Ketika Imam Syafi'i ditanya, apa yang kau punya? Karena waktu itu Imam Syafi'i salah mendengar hari kapan kajian kan. Dia datang sehari sebelumnya. Sementara dulu orang kalau udah sampai ke situ nggak balik lagi, nggak ada kendaraan kan gitu. Akhirnya semalaman dia tunggu di depan pintu rumah Imam Malik sambil dia bacakan atau dia hafalkan kitabnya Imam Malik, kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu berisi hadis-hadis dan juga beberapa penyampaian. Nah, besoknya Imam Malik berkata kepada seorang yang di dalam rumah, coba lihat ada orang di depan. Ternyata itu Imam Syafi'i. Lalu dia berkata kepada Imam Malik, saya akan belajar ke majelis Anda.
Ditanya sama Imam Malik, apa yang kau punya? Saya telah menghafal, saya telah menguasai kitab Al-Muwatta. Lalu datanglah ke majelis, diketawain sama para murid-murid Imam Malik yang lain. Apa jawab Imam Malik? Jangan kalian ketawakan dia, bisa jadi besok dia menertawakan kalian. Nah, itu satu. Kemudian dalam Islam ini secara umum, kita itu ya disuruh, diperintah, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang tahu, yang berilmu kalau kamu tak tahu. Jangan sok tahu. Nah, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan buat orang itu, Allah akan pahamkan dia agama ini. Dengan cara banyak. Dengan cara bertanya bisa. Dengan cara belajar secara kompetitif bisa. Jadi ilmu dalam Islam itu tidak sebatas di bangku sekolah. Tidak terbatas dengan harus punya gelar akademik, enggak. Tetapi bagaimana apa yang diucapkan itu bisa dipertanggungjawabkan menurut apa? Bukan menurut lembaga, bukan ya. Menurut Al-Qur'an, menurut hadis. Menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau yang Uni sampaikan tadi benar, dalam kajian-kajian akademik memang di situ barometernya, diukur dari situ. Jadi untuk agama Islam kita diperintahkan tulabul ilmu faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruhnya, tua, muda, besar, kecil. Tak mengenal usia, tidak mengenal status kau siapa. Gitu. Ini bicara Islam, ya. Tapi adapun ketika engkau ingin mempelajari secara mendalam, tentu harus ada tahapan proses. Kita nggak bisa langsung baca Al-Quran kalau kita nggak tahu huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, dan itu kita pelajari di awal. Berarti ini tahapan awal nih untuk mempelajari. Ini saya cerita sedikit mengenai saya. Dulu saya itu sering ikut kajian-kajian, tapi saya tak paham. Lalu saya berpikir, gimana saya memulai ini? Dari mana saya memulai? Apakah langsung duduk? Dan itu kebingungan terbesar kepada saya karena dasarnya belum ada tapi udah langsung lompat kepada matan atau isi. Nah, jadi pelan-pelan kan. Nah, disitulah Allah memudahkan kita ketika ingin mendalami ilmu Allah dengan niat ikhlas. Satu, jangan belajar supaya dibilang pintar, jangan belajar supaya dianggap orang ini menguasai, enggak, jangan. Pertama kita pelajari ikhlas ya karena Allah semata. Maka di situ akan Allah buka tabir-tabir yang tadinya gelap buat kita menjadi terang benderang. Satu kajian kita selesai, itu di pandangan mata kita seperti ada 1000 ilmu masih di depan. Kita maju lagi selangkah, selesai, masih ada lagi 2000 ilmu di depan. Artinya apa? Ketika kita ingin mempelajari agama ini, ya, maka Allah akan mudahkan kita dengan asbab yang banyak. Mungkin di sini saya ketemu sama Uni, ada ilmu yang saya tak tahu, kebetulan Uni sampaikan, itu ilmu buat saya. Atau Greg, dia ada menyampaikan sesuatu yang saya belum tahu, itu ilmu buat saya. Nah, sekarang untuk mengukurnya, kita cek di Al-Quran dan hadis. Nggak cukup juga kan Al-Quran dan hadis, pemahamannya siapa ya? Pemahaman Nabi SAW. Di situ kita kembalikan. Ya, tarudduhu ilallahi war rasul. Di atas pemahaman siapa? Pemahaman dalam Islam ini termasuk yang kompleks juga, cukup kompleks juga. Akhirnya salah dalam pemahaman, tentu salah dalam amaliyah, salah dalam pelaksanaan. Maka tentu kita harus mengukur. Kami mudah dalam Islam, dari sekian banyak sekte, dari sekian banyak pemahaman, kita akan bingung ketika kita tidak tahu barometer mana yang kita pakai untuk mereka, pemahaman mana yang benar. Ada Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi. Nah, dalam Kristen ketika bertumbuh jamur pemahaman-pemahaman, kita akan tanya, pemahaman siapa yang benar? Mereka mau kembalikan ke siapa? Ke Bible. Orang mereka juga pakai Bible? Ayo. Akhirnya apa? Seperti surah Al-Maidah ayat 14. Allah katakan, mereka yang mengatakan mereka adalah Nasara telah mengambil perjanjian dari Allah, lalu mereka merupakan sebagian perjanjian yang lain, maka Allah timbulkan dalam hati mereka kebencian di antara sama mereka. Sampai kapan? Sampai kiamat. Lihat saja, Oten sama Oten cakar-cakaran. Kalau kita, contoh ini, saya sama Uni berantem nih. Ini air ini
botol ini Uni bilang 1 liter, saya bilang 2 liter. Berantem kita, berdebat situ. Untuk menunjukkan bahwa berapa jumlah air itu, kita bawakan timbangannya kan. Apa yang disepakati? Literan. Nah itu. Nah sama, kalau kita dalam Islam ada berselisih pendapat, maka tarudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apakah orang Islam ada yang sekte paling sesat nggak pakai Al-Quran, nggak pakai hadis? Enggak, mereka pakai Al-Quran dan hadis. Hanya pemahaman mereka bukan di atas pemahaman sang pembawa risalah, yaitu pemahamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita punya barometer, kita punya acuan. Kalau Kristen di mana kembalikannya? Ke Bapak Gereja. Bapak Gereja yang mana? Nah, itu tak bisa. Akhirnya apa? Mereka saling gontok-gontokan, saling cakar-cakaran. Kalau itu tidak terjadi, maka Al-Quran yang salah. Karena Allah mengatakan demikian. Kalau itu tidak terjadi, Al-Quran yang salah. Udah pasti. Maka saya bilang tantang mereka. Kalian buktikan bahwa Al-Quran salah dengan merubah sikap kalian, sifat kalian, karakter kalian sebagaimana yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran. Cuman ya, si malakamanya gini, ketika dia berubah karakter, sifat, ya, cara pikir, maka pasti dia menjadi seorang mu'alaf. Pasti. Dia akan tinggalkan ajaran itu. Coba, mereka ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu salah. Dan terjadi. Mereka belajar ilmu nahwu sharaf, mereka belajar asbabun nuzul, mereka belajar kitab-kitab ulama, kitab hadis. Untuk apa? Untuk menyalahkan Islam. Tapi pada akhirnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, Al-Maidah 14, bahwasanya ketika kalian ingin membuktikan bahwa Al-Quran salah, di situ Allah menjadikan asbab kalian untuk bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lagi pula teman-teman Kristen ini sudah diikat gitu loh, diikat dalam Bibelnya di dalam 1 Korintus 1 nomor 21, karena hikmat Allah telah lenyap dari muka bumi, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Artinya mereka percaya dengan pemberitaan Injil yang seperti model kayak begitu, itu sudah modal untuk diselamatkan. Nah kalau mereka pintar, nggak selamat. Kenapa? Ya pasti dia mu'alaf lah. Kalau Kristen pintar, mu'alaf. Makanya dikatakan, kau diselamatkan kalau kau percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Kalau kau percaya kebodohan pemberitaan Injil, kau diselamatkan. Kita tinggal balikkan aja. Kalau kau pintar, kau tak selamat. Atau satu. Kau teman-teman Kristen mau mengurangi tensi diskusi di dalam komal-komal ini dengan Islam, maka Kristen harus bersepakat bahwa untuk mengkaji Kristen harus merujuk kepada original teks. Maka itu akan sedikit. Tapi masalahnya mereka tidak punya keyakinan itu. Repot lagi kan? Beda dengan Islam tegas. Kamu mau koreksi Islam, bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab. Gitu. Kami tidak ada yang menolak bahwa untuk memahami Al-Quran harus dengan bahasa Arab. Tidak ada. Kalau kalian tidak, kalian meyakini bahwa cukup Bible yang kalian baca, itulah dasar sumber keimanan kalian. Tanpa mengetahui original teks apalah itu katanya. Tuhan itu tahu semua bahasa. Ya Tuhannya tahu bahasa semua. Kalian tahu. Sedikit Abu Hadid, boleh bertanya sedikit? Enggak, ini perkenalkan dulu. Gereja atau Ini masjid Bang ini? Saparudin ini agamanya apa? Islam atau Kristen? Dulu kan saya Kristen, sekarang udah Islam ini. Oke, Masya Allah. Oke, berarti udah berapa lama Islamnya, Bangku? Udah sekitar 2 tahun 3 tahun lah, begitulah. Abangku, kalau untuk pendalaman internal Islam, saran saya adalah belajar kepada orang yang berilmu yang dekat dengan Anda, ya para ulama-ulama dekat rumah, ya, karena belajar Islam itu tidak cukup hanya bertanya-tanya di Komal saja. Tapi tidak apa-apa, pertanyaan Anda silakan ajukan, tapi kami tidak boleh menjawab apa yang bukan menjadi kapasitas kami ya. Silakan. Pertanyaan saya kan, apalah yang kita tuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menuntut kepada Allah. Maksudnya begini. Apa yang Anda tuntut? Ada nggak hak manusia untuk menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hak menuntut kepada Allah. Memangnya mau menuntut apa Anda kepada Allah?
Karena begini, di kitab itu kan tertulis apa? Bukan, Anda kok kayak orang Kristen ditanya apa, jawabannya jadi begini. Anda kan bertanya, adakah hak kita menuntut kepada Allah? Ya, Pertanyaan saya memang Anda mau nuntut apa? karena kan janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Jadi apa yang Terus yang Anda mau tuntut apa? Hah? Itu Yang mau kan Anda tuntut apa? Apa? maksudnya boleh kita mengidam-idamkan surga, maksudnya begitu. Boleh. Menginginkan. Ya. Menginginkan itu tidak masalah. Menginginkan itu tidak masalah. Menginginkan kebaikan seperti surga apa salahnya? Tapi menuntut dengan menginginkan itu diksinya beda. Menuntut itu diksinya itu merujuk kepada sesuatu yang hak milik Anda yang Anda terzolimi mungkin. Lalu Anda tuntut kemudian, oh itu punya saya kok jadinya ke sana gitu. Kalau menginginkan itu sesuatu yang belum milik Anda. Anda berharap itu menjadi milik Anda begitu kan? Dan gini, Jadi umpama yang kita kan kata sudah beribadah. maksudnya apa? Ya, Gimana? kita udah beribadah. Ini cerita baik. Jangan dulu. Kita kan sudah beribadah. Tapi belum mendapatkan apa yang diinginkan gitu. Iya, iya, apa yang kita tuntut sama Tuhan? Maksudnya Kenapa harus menuntut Tuhan, Bang? Dilakukan saja perintah Allah. Perkara surga dan neraka itu kan yang dijanjikan. Masa Anda harus tahu sekarang punya tiket dulu ke surga dan neraka sekarang? itu kan janji Allah itu kan barang siapa beriman Betul. boleh surga kan? Iya, betul. Terus lakukan saja apa yang Allah perintahkan. Berimanlah dan beramal baiklah seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ya, kita ini diperintahkan beriman dan beramal soleh. Gaya ibu-ibu apa yang ibu tuntut sama Tuhan nggak ada? Apa yang harus saya tuntut kepada Allah? Justru saya malu kepada Allah. Allah telah membackup hidup saya. Saya Umpama diizinkan ibu lah, punya lisan. Ibu udah mengerjakan, tiba-tiba masuk neraka. Itu tidak ada urusannya sama abang. Saya tidak perlu menceritakan apa yang saya lakukan kepada abang. Saya berusaha aja semampu saya. Ngapain saya tuntut Allah? Allah sudah izinkan saya menjadi seorang muslimah aja, itu adalah nikmat yang tidak mampu digantikan dengan apapun. Apa yang harus saya tuntut kepada Allah? Oh, nggak ada ibu tuntut. Enggak ada lah. Apa yang harus saya tuntut? Justru saya malu kepada Allah. Saya sudah diberikan kaki yang sehat, tangan yang sehat, tapi saya belum maksimal menjadi seorang muslimah dan berdakwah. Saya belum maksimal menguasai ilmu yang harus saya kuasai. Seharusnya saya malu ini kepada Allah. Agama saya Islam, Al-Quran saya bahasa Arab, tapi saya belum fasih berbahasa Arab dan menguasai kaidah bahasa Arab. Tapi kan Kenapa Allah saya harus menuntut berjanji kepada barang siapa beriman dan Iya, ini surga bagiannya kan? iya terus Anda Itu- sudah beriman dan itu beramal model- soleh. Model ada tuntutan kita apa nggak ada? Kan Allah yang berjanji. Itu bukan tuntutan, tapi itu janji Allah. Anda lakukan itu sudah belum? Sudah lakukan itu? Ya umpama ibu masuk neraka itu berarti cuman Yang bilang saya masuk neraka siapa? Dari mana Anda tahu saya masuk neraka atau tidak? kan yang ibu tuntut itu apa sama Tuhan? Ibu tuntut sama Allah Ta'ala itu apa? Kenapa saya harus menuntut kepada Allah? Saya tidak perlu menuntut apa-apa kepada Allah. Tidak berhak saya menuntut. Kok Anda iya, Allah berjanji saya melaksanakan. Cerita Loh, kok nuntut? Anda ini kok saya maksa? bacakan hadis. Gini loh. nanti Ya. apa Ya, ada hadisnya ini. Ada hadisnya. Ya. Oke. Ya Mu'adz, atadri ma haqqallahi 'alal 'ibad wa ma haqqal 'ibad 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqallahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Wa haqqul 'ibad 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah afala abashirul nas? Qala la tubashirhum fayattakilu. Wahai Mu'az, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba-hambanya, dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah? Mu'az menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW mengatakan bahwa hak Allah
yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah ialah sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu. Kita bicara hak Allah dan hak hamba. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, dari Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Udah, itu ada hadisnya. Udah paham ya Saparudin ya? Nah, itu baru jelas dia. Ada. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Karena harus ada dalil ini. Oh iya dong, Islam itu harus ada dalil. Makanya ketika kamu bicara tuh harus ada dalil. Bahkan bertanya pun harus ada dalil. Kalau nggak ada dalil kan? Ya, betul. Betul, Islam itu agama dalil. Tidak boleh tidak berdalil. Bahkan bertanya pun harus ada dalil. Itu Islam. Ya, seperti itu ya Saparudin ya. Sudah paham Saparudin? Alhamdulillah sudah dijelaskan. Oke, terima kasih. Saya akan naikkan yang lain yang bertanya. Kalau ada Greg. Oke, terima kasih Saparudin. Semoga kamu mengerti bagaimana Islam itu diajarkan. Kamu mengerti bagaimana tuntutan Islam itu. Jalankan apa yang menjadi kewajibanmu, maka kau pasti diberikan hakmu oleh Allah ya. Saparudin ya, katanya kan mu'alaf ya. Makanya belajarlah Islam itu lebih mendalam. Jangankan kamu, saya yang dari kecil aja sudah Islam. Saya saja masih belajar sampai detik ini. Jangan sombong, jangan rendahkan ilmu pengetahuan. Sedangkan saya saja yang dari kecil Islam, MTSN saya lalui, aliyah saya lalui, akademik pun saya lalui, autodidak kepada ulama-ulama pun saya lalui. Masih banyak yang harus saya dalami tentang Islam. Maka Anda yang baru saja bersyahadat beberapa tahun ini, belajarlah. Saya tidak perlu ngetes Anda seperti tuntutan para netizen. Buat apa saya ngetes Anda ya? Tidak Semoga perlu saya istiqomah, saudaraku. ngetes. Semoga istiqomah, semoga mendapatkan ilmu pengetahuan yang mendalam ya. Terus belajar. Begitu ya Saparudin ya. Ada lagi pertanyaannya Saparudin? Nggak ada lagi. Oke, terima kasih. Oke, kita turunkan. Oke, buat teman-teman Kristen berbeda metode kita bersama itu antara kalian dan kami itu beda ya teman-teman Kristen. Kami diperintahkan Takilun menggunakan fungsi-fungsi otak, yaitu daya berpikir yang disebut dengan akal. Tafakur merenungkan, mencari hikmah dari apa yang telah kami pelajari. Sungguh berbeda jalanmu dan jalan kami. Kalian klaim mengaku Roh Kudus, punya Roh Kudus, lalu menjelaskan ayat yang bahkan kalian belum pernah baca. Kami tidak boleh seperti itu. Seandainya pun kami paham, itu untuk kami sendiri. Ketika kami akan mengajarkan, kami harus mengerti dengan apa yang kami ucapkan dulu. Karena seorang guru itu wajib mengerti dengan diksi-diksi yang dia ucapkan. Tidak boleh orang itu mengajar sementara dia tidak ngerti dengan apa yang dia ucapkan. Maka dalam Islam itu ada beberapa macam ilmu namanya. Jangankan tentang memaknai Al-Quran saja ya, dalam membaca Al-Quran saja pun kami ada ilmunya yang disebut dengan ilmu tajawid. Kami harus tahu makharijul hurufnya. Jangankan memahami loh ya, jangankan memaknai loh ya. Mengeluarkan Al-Quran dari lisan kami saja ada kaidah ilmunya. Apa yang disebut dengan ilmu tajwid. Bahkan nadomnya saja pun kami ada sanatnya itu. Iramanya seperti apa yang kami ikuti agar tidak salah kaprah. Panjang pendeknya pun kami harus kuasai. Makanya tidak gampang itu kami mengajarkan kepada kalian. Kami wajib mengeluarkan bahasa aslinya. Kenapa? Bagi kami membaca teks Al-Quran, satu huruf kami baca, kami dapat pahalanya. Ketika kami mengajarkan kepada kalian, kami juga ingin mendulang pahala. Mungkin membaca kitab kalian itu tidak ada nilainya bagi kalian, karena kitab kalian terjemahan. Ya mohon maaf, itu urusan kalian. Tapi ketika kami menjelaskan kepada kalian menggunakan kaidah bahasa Al-Quran, jangan hentikan kami, jangan intervensi kami. Kalian tidak paham, nanti kami jelaskan pakai bahasa Indonesia. Ya kawan-kawan Kristen, kami paham kalian tidak ada adab. Kami paham kalian tidak ada akal. Kami paham kalian tidak ada ilmu. Tapi kami tidak bisa maklumi kalau kalian tidak bawa Roh Kudus ya. Pneumahagios.
atau Holy Ghost itu ya. Tolong bawa Holy Ghost-nya ketika di komal kami. Kami butuh kalian punya Holy Ghost. Kenapa? Kami saja yang punya setan dalam lubang hidung dalam lubang hidung kami bisa tenang menghadapi kalian. Masa kalian yang katanya ada Tuhan dalam lubang hidungnya bisa tantrum? Apa jangan-jangan setan yang di lubang hidung kami adalah Tuhan kalian? Begitu ya. Saya mau tanya, Holy Ghost itu bahasa Indonesianya apa? Hantu suci. Ih, kok hantu suci gimana? Bukan hantu belau ya? Hantu belau boleh juga. Karena kan memang dari kata pneuma, Gios. Pneuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sal, jangan kayak gitu Sal. Nanti fitnah banyak. Nggak boleh kayak gitu. Kalau Ruah HaKodes apa ini? Ruah Kodes itu Ruah bahasa HaKodes. Ibrani. Padanannya kata Ruhul Kudus. Padanannya Holy seperti Ghost. itu. Ya kan bahasa Yunani. Ya. Bukankah namanya hantu itu suatu keburukan? Kok ada ya suci? Ya di Kristen itu Paulus aja yang jadi penjahat besar aja langsung disucikan. Jadi di Kristen ini metodenya itu kotoran dicuci. Kalau kita kan yang terkena kotoran yang dicuci. Misalnya gini nih, aku ternodai dengan kotoran, maka aku mensucikan badanku. Kalau di Kristen itu ya kotorannya yang dicuci. Emang bisa Penjahatnya itu yang disuci. Nggak bisa, tapi bisa di Kristen. Makanya Paulus itu yang adalah manusia. Iya, itu dasarnya ada. Paulus itu kan pohon buruk. Padahal tidak bisa berbuah baik. Ya kalau Tuhannya yang pilih ya bisa aja kata mereka. Padahal Yesus sendiri yang bilang tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Tapi ternyata pohon buruk jadi berbuah baik. Agak lain memang. Berarti saya dapat ilmu lagi nih. Kalau subhat mereka dalam Islam, kok jin masuk Islam? Jin masuk Islam. Nah, ini hantu bisa suci ya? Yes. Pneuma. Oke. Gitu. Sip. Lanjut. Di mereka malaikat bisa jadi hantu ya. Di agama Hantu? Kristen malaikat bisa jadi setan ya. Setan bisa jadi Tuhan. Wow. Kenapa? Dalam kitab Korintus bahkan iblis pun bisa menyamar jadi terang. Loh, dalilnya ada kata Paulus. Aduh, aku turun dulu, ganti akun dulu ya, Dek. Uni ya, Dek. Akun besar ini, Dek. Oke. Iya, siap-siap nih. Robert. Kita ngomong dulu nih. Robert. Ayo. Ya. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Saya mau tanya nih, modal diskusi apa ya? Apa tuh? Modal dalam berdiskusi apa? Ya, modal dalam berdiskusi apa? Modal dalam berdiskusi. Pengetahuan. Sama apa lagi? Sama apa lagi? Oke. Berarti dalam berdiskusi modal pengetahuan dan data. Oke? Bawa doktrin nggak? Iya. Bawa doktrin nggak? Oke, mantap nih Uni. Berarti pure ya, pure. Tapi tunggu dulu. Dia bawa pengetahuan. Pengetahuannya didapat di mana, Bang? Abang dapat pengetahuannya dari mana? Itu noise banget, Bang. Tolong dikecilkan dulu suara belakang itu. Itu kan pribadi saya, mau dari mana? Oh, nggak bisa. Kredibilitas di sini Kenapa saya bisa? kuliah di Fakultas Umum. Mahasiswi semester akhir dapat ilmu dari sana. Guru saya ada namanya Ustadz Wafi. Guru saya namanya Pak Donditan. Tentang kristologi saya dapat dari Pak Donditan. Tentang ilmu-ilmu lain saya dapat Ustadz Wafi. Ustadz Alwan juga memberikan ilmu ke saya. Ustadz Anafi juga. Saya hanya berkesan aja tadi. Bukan. Kalau abang kan mau Bang, dengar dulu nih, kok ngatur saya. Di Komal ini orang Kristen awam bertanya saja, kami yang ngajarin. Orang Kristen yang berilmu boleh diskusi. Karena gini Bang, masa kami capek-capek belajar bayar, tiba-tiba abang yang nggak belajar mendebat kami. Hargailah ilmu pengetahuan ya. Tolong ya. Kalau abang tidak pernah belajar, abang tanya aja. Bertanya tentang Kristen sama saya bisa. Bertanya tentang Islam saya bisa. bertanya. Silakan. Boleh. Pertanyaan saya tadi situ siapa namanya? Ripa ngomong masalah keburukan Paulus. Iya. Apalah keburukan dan kebaikan yang bisa dibandingkan dengan Muhammad? Oh, nggak bisa dibandingkan Bang. Itu seperti membandingkan tanah dengan berlian.
Bang, itu Keburukan sama. kan Bang, gitu. itu hina. Nabi saya jadi hina. Masa tai sama berlian mau dibandingkan? Paulus itu umpama tai bagi saya. Nabi Muhammad seperti berlian. Paulus itu pembunuh, penganiaya jemaat. Ketika dia mengaku-ngaku bertemu Tuhan, tidak ada bukti dan saksi bahwa yang ditemuinya itu adalah Tuhan. Kenapa? Oh, Karena ada dia tertulis. mengaku-ngaku. Bentar dulu, saya lagi ngomong. Ada tertulis. Ini Nanti malasnya. lupa. Ini Ente lupa. Bang, Bang, kenapa saya mengatakan Paulus itu ibarat tai bagi saya? Karena Paulus saya mengatakan Taurat tai. Hanya orang yang kotoran lah, mulut kotor lah, yang mengatakan firman Tuhannya orang Bani Israel sebagai kotoran. Hanya Paulus yang mampu lakukan itu. Paulus setelah mengaku menjadi rasul, dia mengatakan bahwa Taurat itu skubalon. Bayangkan Bang, bagaimana manusia ini berani-beraninya mengatakan firman kepada Bani Israel. Saya aja nggak berani loh mengatakan kitab yang kalian pegang itu tai loh. Kitab kalian yang bercampur itu aja, saya sebagai muslimah tidak berani katakan itu tai, karena dilarang Nabi saya bilang begitu. Tapi Paulus mengatakan Taurat itu skubalon, kotoran. Ya, aduh dibatasi lagi dek. Udah turun lagi ya dek ya. Agak santai kita kali ini mungkin ngobrolnya ya. Iya, iya. Nah, aku jawab ya. Malah pergi. Paulus sebelum dia menjadi pilihan Ini bang, sebagai rasul, saya menjawab. Kayaknya dia nge-report Ustaz. Iya. Dia itu mengakui dirinya sendiri. Sementara yang disebut dengan rasul atau utusan harus ada yang bersaksi tentang mereka. Siapa yang bersaksi tentang mereka? Ya yang mengutusnya. Ada nggak kesaksian Yesus bahwa Yesus mengutus Paulus? Nggak ada. Kalau Yesus diutus ada kesaksian. Kan Yesus yang berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Nabi Muhammad sebagai Rasul juga mengatakan demikian. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwasanya Nabi SAW itu diangkat sebagai Rasul dan cukuplah Allah menjadi saksi. Nah tugas para Rasul ini adalah menyampaikan apa yang dikatakan oleh sang pengutus. Nah sementara kalau Paulus, antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus berbeda. Lalu siapa yang mengutus Paulus? Mengangkat dia sebagai Rasul? Siapa? Pastinya bukan Yesus. Nah lucunya lagi kalau kita baca di Bible, Yesus waktu, kalau ini menurut tertulis, ketemu Paulus tidak menyampaikan risalah yang harus disampaikan oleh Paulus, hanya curhat di situ. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Apakah cuman itu pesan Tuhan kepada sang rasul katanya? Nggak mungkin dong. Justru Ananias lah yang harus dijadi, karena dapat perintah dia di situ. Kalau mau berbicara mengenai kata rasul itu ya. Nah, jadi beda ya Uni ya. Beda. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Perkataan saya ini adalah pribadi saya yang mengatakan perbandingan antara Paulus dengan Nabi Muhammad seperti membandingkan tai dan berlian. Mohon maaf ini agak keras ya. Saya tidak terima Nabi saya yang ada seorang Rasul dibandingkan dengan orang yang ngaku-ngaku sebagai Rasul yang mengatakan bahwa Taurat itu adalah kotoran. Nah ini nih ya, Nabi saya aja, Allah saya saja berfirman bahwa Taurat itu adalah petunjuk, cahaya. Nah perhatikan ini, dalam Filipi pasal ketiga nomor 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Kalian tahu ini bicara tentang Taurat. Paulus mengatakan Taurat itu S-A-M-P-A-H, sampah. Dan kalian tahu kata sampah itu kata apa? Nih. Ya. Nih. Skubalon. Tokai. Dia mengatakan bahwa Taurat adalah skubalon. Tokai. Nih. Tinja. Hanya dia yang mampu menghina Tauratnya orang Israel. Torah di Al-Quran itu dikatakan sebagai cahaya. Paulus bukan hanya mengutuk Yesus, Taurat yang diberikan kepada Bani Israel saja dia katakan sampah, skubalon. Lalu kalian mau membandingkan manusia ini dengan Nabi saya yang memuliakan Tuhan kalian, yang memuliakan orang tua Tuhan kalian, yang memuliakan kitabnya Bani Israel yang diberikan kepada Musa.
Akhlaknya jangan dibandingkan. Duh, beda banget. Nabi Muhammad diharamkan makan sedekah dan zakat. Paulus malah minta tunjangan. Kok kalian mau menyamakan Paulus dengan nabi saya? Bagi saya, membandingkan Paulus dengan nabi saya sama seperti membandingkan kotoran dengan berlian. Tak terbandingkan. Maaf ya, kalian merendahkan kami tuh, merendahkan agama Islam tuh membandingkan Paulus. Paulus itu adalah manusia yang tubuhnya dikatakan bengkok kakinya, ya, dengan kepala botak menurut beberapa pakar. Nabi saya ganteng, tampan, dicintai banyak perempuan, walaupun tidak semua perempuan beliau nikahi. Ya, Paulus adalah laki-laki yang membatalkan hukum Taurat yang tidak dibatalkan Yesus. Maaf, tidak bisa hati jiwa saya menerima kalian membandingkan Nabi saya dengan Paulus. Ternodai kami rasanya. Aduh, sama seperti kalian bandingkan kitab kalian dengan Al-Quran. Adu aja lah dulu dengan Bang Abu Hadid nih. Bang Abu Hadid tuh kan botak, ya kan? Nah, mana gantengan Abu Hadid dengan Paulus? Ayo, ayo, bandingkan aja Paulus. Ya, jangan dengan Nabi saya. Yesus saja saya tidak mau bandingkan dengan Nabi Muhammad. Yesus dalam kitab kalian. Ya, tidak terima saya. Kenapa? Antara Greg saja dibandingkan dengan Paulus, dengan Yesus, bisa jadi Greg lebih berguna buat peradaban. Setidaknya Greg menghidupi satu wanita, dia nafkahi perempuan ini. Lah Tuhan kalian aja jomblo, maaf ya, ini nggak bisa. Makanya berhentilah membandingkan, itu hanya akan merendahkan. Saya nggak mau dibandingkan sama Paulus, beda lah. Iya. Jangan ya, jangan ya dek ya. Jangan bunda nggak terima ya. Nabi bunda yang mulia dibandingkan dengan Paulus yang ngaku-ngaku ketemu Yesus padahal nggak pernah ketemu Yesus ya. Bunda nggak terima. Bunda tidak bisa menerima hal itu ya anak-anak bunda. Oke, mending bertanya aja ya kawan-kawan Kristen. Kalau mau membandingkan boleh, tapi ya ada jaraknya dulu ya. Kastanya terlalu jauh. Harus apple to apple ya, jangan apple to Lenovo. Apple to apple, jangan apple to Xiaomi, jangan. Janganlah. Masa Mito mau dibandingkan iPhone? Iya. Nih, itu berarti merendahkan ya, merendahkan orang yang di atasnya. Iya. Sama saja kita membandingkan Mike Tyson dengan Chris John. Gak selevel. Berarti itu sedang merendahkan Mike Tyson itu sebenarnya. Iya, gitu. Janganlah. Masa kita membandingkan Bapak Jokowi dengan RT rumah kita? Janganlah. Nggak boleh ya. Hargailah. Sedangkan di buku Michael Hart aja itu Nabi Muhammad nomor 1 loh, di atas Isaac Newton loh ya. Iya. Tuhan juara 3 perunggu. Janganlah gitu. Nggak boleh ya. Nah, kalau kita mau melihat karakteristik Paulus, mari kita bahas. Oke, saya bahas nih secara psikologis. Ada istilah dalam ranah psikologis itu orang yang tadinya berbuat jahat tiba-tiba ingin empati dari orang lain, tiba-tiba dia langsung berubah drastis. Karena dalam sisi psikologi, karakter itu tidak bisa dibentuk dalam durasi sepersekian detik, guys. Tidak, karakter itu terbentuk karena adanya kebiasaan atau habit yang sudah dibiasakan. Mungkin kalian kalau mau membentuk karakter kalian harus latihan. Kalian makanya ada para psikolog itu bilang kayak umur 40 tahun tuh udah gak bisa bentuk karakter. Jadi anak-anak usia dini itu ketika mereka hidup tuh namanya pembentukan karakter. Ya, jadi kalau kalian bilang ada orang yang tadinya jahat berbuat baik, menurut Yesus nggak mungkin. Matius pasal ke-7 ayat 18. Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, begitupun sebaliknya. Ya tidak mungkin. Ada karakteristik orang-orang yang tadinya jahat tiba-tiba langsung jadi baik, nggak mungkin. Nah, mari kita lihat dalam kitab kalian. Paulus pun menunjukkan indikasi bahwa dia itu memiliki karakteristik yang sangat buruk bagi seorang nabi atau rasul. Pertama, dia butuh sekali validasi ya. Bahkan dia merendahkan orang yang lebih dulu dari dia tuh, tidak menghargai ulama dia. Dia mengatakan Kayapas itu munafik. Tidak menghargai ulama dia tuh, nggak layak jadi seorang rasul dalam pandangan Islam. Maaf, dalam pandangan Kristen itu seorang penjahat pun bisa jadi nabi. Seperti di kitab kalian dituliskan bahwa Daud aja udah dipilih Tuhan pun masih ngambil bini orang.
Astagfirullah. Ketika Tuhan kalian memilih Hosea, bahkan Tuhan kalian yang suruh dia bersundul. Astagfirullah. Bahkan ketika Tuhan kalian milih Yesaya, malah disuruh telanjang, nggak pakai celana dalam selama 3 tahun. Mending pakai koteka. Ya kan? Ini ngeri sekali. Memang parameter kita beda tentang kenabian ya. Di kami nggak boleh. Di kami itu Nabi itu punya sifat wajib dari kecil. Siddiq, amanah, fatanah, dan juga tablik. Ya, kalau kalian memang nggak ada kriteria Nabi di kitab kalian, karena di kitab kalian Nabi ngambil bini orang sah, Nabi bersundul sah, Nabi menipu ya sah. Kecuali Yakub kalian nggak anggap Nabi ya. Orang pilihan Tuhan mah sah-sah aja berbuat nista, apalagi kalau dia nenek moyang Tuhan, suka-suka Tuhan lah, kan ada lagunya, suka-suka Tuhan, gitu kan? Ya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslimi awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.